Ya, selamat menyaksikan teman-teman. Kali ini kita akan membahas materi yang mengenai kaitan tentang perpindahan panas tentunya dalam kalor. Termodinamika itu kan pasti berkaitan tentang panas ya. Ini kita akan membahas tentang itu. Next ke slide selanjutnya biar menghemat waktu. Di sini ada kalorimeter katanya. Kalorimeter apa sih? Kalorimeter ini yang sebagai bejana yang menyimpan air di dalamnya itu namanya kalorimeter. Nah, dikatakan bahwa kalorimeter ini memiliki suhu katanya. Suhunya katanya 20 derajat Celcius. Nah, setelah itu kalorimeter ini dimasukkan air, di mana airnya 0,2 kg, terus bersuhu 34 derajat Celcius. Nah, jadi konsep begini. Jika ada air ditambah dengan benda yang memiliki suhu yang berbeda, apalagi berbeda sangat ekstrim, pasti akan memiliki suatu perubahan energi yang sangat ekstrim pula ya. Tapi ini tidak. Jadi jika ada suatu benda yang memiliki perbedaan suhu dicampurkan, maka akan terjadi perubahan suhu juga. Nah, perubahan suhunya itu diketahui sini katanya di soal, yaitu 30 derajat Celcius. Nah, di sini pertukaran kalor hanya terjadi antara air dan kalorimeter di sini ya, nggak ada faktor lain. Nah, ya di sini ditanya berapa kapasitas kalor dan kalorimeternya ini. Jadi konsep pertama, ya kita pertama-tama harus membuat diketahui dulu di sini pastinya ya, hal yang diketahui. Di fisika itu seperti itu, kita harus menuliskan dulu diketahui di sini. Nah, di sini kita harus lihat dulu sini diketahuinya apa dalam bentuk kalorimeter ya. Jadi kita meninjau yang pertama hal yaitu kalorimeter. Nah, di sini kalorimeter ini yang diketahui apa? Yang diketahui adalah suhu ya, suhunya itu 20 derajat Celcius. Nah, yang ditanya itu kan bagian kalorimeter, apanya? Yaitu kapasitas kalor. Yang ditanya kapasitas kalor dari kalorimeter. Nah, jadi ini untuk tinjauan yang kalorimeter. Selanjutnya, yang kedua, air. Air ini kita mau melihat apa yang diketahui dari air ini ya. Jadi kita bisa melihat massa air. Massa air memiliki sekitar 0,2 kg, artinya 200 gram. Artinya 0,2 kg kita buat ya. 0,2 kg. Selanjutnya delta T perubahan air atau apa sih? Perubahan airnya lah, perubahan air itu katanya sebesar berapa tuh? Dari 34 ke 30 ke 34 ya. Artinya 34 kurangi 30, 4 derajat Celcius. Terus si air kita akan mendapatkan 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Di sini kan terjadi suatu pencampuran antara kalorimeter dan air. Jadi kita akan memasukkan fenomena ini dengan menyamakan kesetaraan daripada suatu kalor. Jadi Q daripada kalorimeter akan sama dengan Q air. Q kalorimeter itu didefinisikan sebagai C delta T itu biasanya ya. C kalorimeter dikali delta T kalorimeter. Q air itu MC delta T biasanya ya, massa air dikali si air dikali delta T air. Nah, si air dikasih tahu berapa si airnya tadi. Si kalinya ditanya ya. Si kali kalorimeter daripada kalorimeter. Kapasitas kalor daripada kalorimeter. Delta T dikasih tahu tadi berapa? Dari 20 sampai ke 30 ya. Jadi 30 kurangi 20. Nah, massa air 0,2. C air 4200. C air 4 derajat. Ya udah, karena kita mau mencari C kal. Jadi C kalori adalah 42 kali 2 kan 84 ya sekitar ya. Ini kita bisa lihat nih. Sekitar 84
kali 4 dibagi 10 kan seperti itu. 84 kali 4 itu sekitar 336 Joule ya. Joule per derajat Celcius. Nah, jadi konsepnya di sini itu kita harus menyamakan antara kalorimeter dan air ya. Kita akan menyamakan suatu persamaan di sini yang dimana akan mengakibatkan suatu kesetaraan kalor, dimana akan terjadi suatu perubahan di situ ya dalam bentuk kalorimeter. Soal ini tentu bisa kita bolak-balik ya, bisa kita cari delta T, massa, kalorimeter, kapasitas kalornya, tergantung apa soalnya. Jadi konsepnya itu hanya ini aja, oke? Next, jadi ini masih isi. Next ke soal berikutnya. Nah, di sini itu kita disuruh membuat suatu perbandingan di sini, perbandingan termometer. Jadi kita menganggap ada termometer Y dan ada termometer Fahrenheit. Ini Fahrenheit ini sudah dalam kehidupan nyata. Jadi kita mau disuruh membuat termometer sendiri, ini Fahrenheit. Nah, termometer sendiri itu kita buat misalkan seperti ini ya, ini diagramnya, bukan diagram, apa namanya itu, garis termometernya. Ini juga kita sama buat ya. Nah, jadi yang Y katanya titik bekunya minus 20 derajat. Kita buat sini titik beku misalkan ya. Ini minus 20 derajat Y, di sini kita definisikan. Dan titik inti daripada Y itu didefinisikan sebagai 140 derajat Y. Ya. Nah, yang dimana ini ada suatu kenaikan skala termometer yang dimana bersifat linear. Selanjutnya ini kita udah menemukan antara beku dan titik-titik. Next kita akan mencari Fahrenheit. Nah, jadi kita lihat di sini ya bahwa kita mau meninjau bahwa yang bersinggungan daripada minus 20 derajat Y terhadap Fahrenheit di titik beku itu sekitar minus 32 derajat dan 212. Nah, jadi kita akan melakukan suatu kesamaan daripada termometer ini, yaitu apa? Termometer Y akan sama dengan termometer Fahrenheit ya. Betul sekali. Nah, jadi kita lihat termometer Y dikurangi suhu terdingin minus 20. Suhu tertinggi 140 dikurangi suhu terdingin minus 20. Nah, selanjutnya 0 dikurangi minus 32 dibagi 212 dikurangi 32. Di sini kita bisa proses kali min positif, jadi 20Y. Ini juga positif, jadi karena sekali-kali ya 160 ya, kita bisa proses ditambah nih 160 min ditambah ini positif juga 32 dan ini kita dapatkan 180. Ya udah sih, di sini kita dapatkan nilai Y di sini ya. Dengan kali silang bisa tentunya. Jadi kita bisa 20Y adalah 32 per 180 kali 160 atau Y-nya adalah 32 kali 160 per 180 dikali 20. Nah, jadi kita akan mendapatkan hasil itu sekitar berapa itu? Berapa ya, sekitar 8,44 ya, 8,44 derajat Y. Nah, jadi kita kan meninjau dalam bentuk termometer tangan kita dengan membandingkan terhadap Fahrenheit. Jadi kita mendapatkan nilai satuan Y itu terhadap Fahrenheit yaitu 8,44 derajat, yang dimana kita dapatkan hasilnya adalah B ya, B. Next, number 3. Nah, ini
menarik juga. Di sini katanya ada air yang bermassa 100 gram. Ada air bermassa 100 gram bersuhu 20 derajat Celcius yang berada di dalam wadah yang terbuat dari bahan yang memiliki kalor. Nah, jadi ada air, di sini kita definisikan ada air, kan misalkan dia mempunyai massa 100 gram. Dia punya suhu 20 derajat Celcius. Dalam wadah katanya, wadahnya, ini kita anggap ada wadah, mempunyai suatu data juga di sini diketahui bahwa data daripada bahan wadahnya itu memiliki kalori jenis, ya katanya ya, 0,20 kalor per gram derajat Celcius, yang dimana punya massa 200 gram. Nah, ke dalam wadah kemudian dituangkan air. Nah, jadi di sini kan sebelumnya udah ada 100 gram yang dimana dituangkan dalam suatu wadah ya. Nah, ada sini air lagi mau dicampurkan, ya, air panas. Ya, air panasnya bersuhu hampir mendidih, yaitu adalah 90 derajat Celcius, di mana memiliki massa 800 gram. Jadi di sini kita melihat ada dua hal yang harus kita perhatikan di sini. Air yang berada di dalam suatu katel, kita anggap ya katel itu kayak semacam wadah daripada air, yang dimana dicampurkan terhadap suhu yang baru, ya, dari 20 derajat Celcius akan dicampurkan 90 derajat Celcius. Jadi kalor yang berasal dari air panas itu 90 derajat saat pencampuran ini akan diserap sebagian ya oleh air yang memiliki suhu 20 derajat Celcius. Nah, terus diserap lagi dengan benda wadahnya. Jadi ada 3 hal di sini, ada 3 objek yang harus kita perhatikan. Di sini kita melihat bahwa tidak ada keterangan terkait dengan suhu awal wadah. Jadi kita menganggap suhunya sama dengan suhu air, yaitu 20 derajat Celcius ya wadahnya ini. Jadi kita bisa memperhatikan di sini bahwa adalah nilai suhunya ya, dimana diberikan air panas. Jadi kita akan membuat artinya Q lepas akan sama dengan Q terima. Dimana Q lepas itu MC delta T dan M1 dikali C1 dikali delta T1, dan Q terima itu adalah M2 dikali C2 dikali delta T2 ditambah M3 dikali C3 dikali delta T3. Nah, jadi kita akan memproses hal-hal yang di sini. Jadi di sini ini Q lepas itu adalah air panas itu. Ini kita akan definisikan sebagai air panas. Air panas yang akan ditambahkan, dan ini merupakan kondisi awal gitu loh. Yang dimana bersama katel gitu loh. Katel dan air. My God, what is that? Ada kesalahan lagi kah? Nggak tahu. Ya, katel dan air. Apa ini? Oh. Mana nih, Cok? Bentar.
Oke, kayaknya kita harus mengulang lagi. Oh ini tadi ya. Oke, ada kesalahan sedikit. Kenapa lagi nih? Ya, kita lanjut aja lah. Jadi kita akan buat sini secara cepat ya. Q lepas akan sama dengan Q terima. Nah, MC delta T ya. MC delta T, ini juga ada MC delta T, tambah MC delta T 800 dikali 1 kali 90 derajat nih. Ya, 90 dikurangi T akan sama dengan 100 kali 1 dikali T kurang 20 ditambah 200 kali 0,20 kali T kurang 20. Saya mau secara sebut aja lah. 1200 kurangi 800 T 100 T kurangi 2000 tambah 40 T kurangi 800. Kita pindah ruas yang nilai konstanta dan variabel 74.800 adalah 940 T karena kita mau mencari nilai T. 74.800 dibagi 940, kita akan dapatkan hasil 79,57 derajat Celcius. Oke, jadi ini saya mau buat konsep dulu sini. Nah, kita anggap bahwa ini Q lepas itu adalah air panas dan Q terima ini adalah air dingin plus katel. Jadi di sini hal-hal yang diketahui seperti di atas ini kita harus perhatikan. Ya. Ini 90 kurang T, T kurang 20, T kurang 20. Nah, jadi kita lihat di sini ya bahwa suhu dari panas ini 90 dikurangi T, nah T ini. T ini dikurangi 20 suhu daripada air dan suhu daripada katel. Kita lihat data-data yang diketahui di situ ya. Jadi kita lihat di sini itu data katel dan ini adalah data air dingin. Dan ini kita lihat bahwa ini merupakan data air panas ya yang akan melepas kalori itu semua. Itu konsepnya. Ya, next ke soal berikutnya. Nah, di sini diketahui bahwa ada sebuah logam yang mempunyai massa 40 gram. Logam katanya mempunyai massa 40 gram katanya. Ini kita anggap ada logam. Dia mempunyai massa katanya 40 gram. Dan punya kalori jenis 502 Joule per kilogram Kelvin. Nah, terus apa namanya logam ini dipukul-pukul pakai palu. Berapa kali dipukul-pukul, pak. Yang dimana kita tahu bahwa punya massa palunya itu 1 kg. Nah, kelajuan palu setiap mengenai logam itu 8 meter per sekon katanya. Nah, terus Pak, jika 75% energi pukulan diserap logam, nah, jadi gini. Konsepnya itu jika ada kita memukul sesuatu pakai benda apapun, apalagi logamnya paku lah, misalkan paku. Kalau kita memalu paku itu secara keras dan secara kita akan merasakan suatu energi gitu ya, dimana energi yang diakibatkan momentum itu akan diubah ke dalam bentuk energi panas tentunya ya. Jadi situ terjadi suatu perubahan energi. Nah, di sini dikatakan jika 75% energi pukulan diserap logam, jadi 75% energi diserap logam. Nah, sisanya ini logam ini akan naik seberapa? Nah, di sini kita akan melihat beberapa konsep ya tentang konsep tentang hal ini. Jadi sebelumnya kita harus membuat dulu hal yang diketahui, tapi kok ini langsung kelima ya. Oke. Ya. Nah, jadi
kita akan buat dulu diketahui bahwa massa daripada logam diketahui kan itu sekitar 40 gram. Kalau misalnya mau kita ke kilogram, 40 dikali 10 pangkat minus 2 kilogram. Terus si logam 502 Joule per kilogram Kelvin. Terus diketahui massa palu 1 kilogram. Nah, jadi terus kecepatan palunya itu 8 meter per sekon. Nah, di sini kan ada 75%. Nah, artinya kalau misalnya 75% terserap logam itu kan kita namakan biasanya itu efisiensi namanya. Ya, itu namanya efisiensi. Atau kalau misalnya dalam simbol itu dalam fisika itu mengatakan bentuknya mirip N. Dimana 75%. Nah, 75% ini kalau misalnya kita lihat dalam bentuk persentase atau bentuk pecahan itu sekitar berapa sih? 3/4 ya. 3/4. Itu 75%. Nah, jadi kita bisa memasukkan ke dalam rumus efisiensi ini. Bahwa efisiensi itu juga dapat didefinisikan sebagai E out, E keluarga, E keluar, dan E in. Dimana E out ini merupakan nilai kalornya. Kan kita ini energi kinetik ini akan kita ubah ke dalam bentuk energi kalor. Energi kinetik yang diakibatkan oleh suatu momentum ini yang kita akan ubah ke dalam bentuk kalor yaitu panas ya. Jadi energi yang keluar akan sama energi kinetik ini kan berasal daripada energi kinetik ya. EK. Ya sudah, kita kalikan kedua ruas dengan E-in yaitu EK. Jadi efisiensi EK adalah E out atau kita sebut dengan kalor. Jadi kita bisa proses lah ya, atau dalam bentuk ini N dikali EK adalah kalor. Kita tahu tadi efisiensi 3/4 ya, 75% kan. Energi kinetik itu setengah mv kuadrat kan, atau setengah dikali massa palu dikali kecepatan kuadrat palu, terus massa daripada besi dikali C besi dikali delta T. Karena kita mau mencari nilai delta T, maka kita akan mensubstitusikan nilai MP dan V kuadrat serta MC dan C di situ ya. Nah, jadi kita bisa proses lagi di sini. Jadi 3/4 dikali setengah itu kan 1/8 lah, tuh 3/8 ya. 3/8 dikali 1 kali 8 kuadrat merupakan kecepatan kuadrat adalah 4 dikali 10 pangkat minus 2 dikali 502 delta T. Karena kita mau mencari delta T, kita bisa ke ataskan lagi sini. Delta T adalah 30 ya, dibagi 5,02. Atau kita bisa proret menjadi 6 derajat Celcius. Ya, kita dapatkan jawabannya B ya, gampang. Jadi kita di sini membahas tentang keseimbangan kekalahan energi istilahnya ya. So next nomor 6. Jadi tadi itu kita membahas mengenai kalor tadi ya, membahas tentang materi kalor dan asas Black. Jadi saya akan membagi-bagi materi-materi ini sesuai dengan apa yang berkaitan tentang hukum ini ya. Jadi kita sudah membahas soal yang berkaitan tentang hukum Black. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang materi pemuaian dan perpindahan di sini tentunya ya. So kita melihat di sini ada soal. Nah, ada panjang katanya sini ada panjang batang rel kereta api masing-masing 10 meter. Dimana dipasang pada suhu 20 derajat Celcius. Jadi gini loh, segala bentuk zat, baik gas, baik cair, baik padat, jika terkonektivitas dengan suhu ya, apalagi suhunya itu sangat panas istilahnya kan, itu akan mengakibatkan perubahan bentuk ya dalam bentuk volume, baik bentuk luas penampang, baik panjang, baik luas.
itu akan mengalami perubahan diakibatkan suatu panas ini. Contoh kalau gas itu akan mengalami pemuaian juga dalam bentuk volume. Contohnya, jika Anda sedang berkendara, misalnya berkendara mobil, kita tidak pernah beristirahat dalam mobil ini, contohnya ya. Tentu akan terjadi suatu perubahan suhu kan diakibatkan bahwa ini selalu berjalan gitu loh, dari istirahat. Maka itu diakibatkan dengan koefisien gas yang mengakibatkan suatu gaya yang mengakibatkan perubahan suhu di situ kan. Nah, gas ini akan pecah pada saatnya. Nah, itulah kenapa terjadi suatu perubahan volume di situ, mengakibatkan gas itu memuai. Volume daripada cair pun sama seperti gas, termasuk juga besi ini, dengan kita mengasumsikan besi rel kereta api sini ya. Nah, kereta api 10 meter dengan suhu 20 derajat Celcius diharapkan suhu 30 derajat Celcius saling bersentuhan. Nah, 30 derajat ini saling bersentuhan. Jadi gini loh konsepnya. Kita mengasumsikan seperti ini. Misalkan di sini ada rel kereta api, misalkan sini kita lihat. Oke. Ya, di sini rel kereta api. Terus di sini kita anggap ada lagi ini juga kita anggap juga rel depannya. Kita lukis dulu ini. Ini kita anggap sebagai 2 kali delta L ya. Ini juga artinya kalau misalnya 2 delta L, ini pun artinya kita anggap sebagai delta L. Ini kita anggap delta L. Dan ini itu kita definisikan D. Nah, jadi kita lihat di sini dengan mengasumsikan bahwa rel sebelah kiri itu akan mengalami suatu pemanjangan ke kanan, di mana kita lihat bahwa terjadi suatu pemanjangan ke kanan itu sebesar delta L. Kita anggap ya. Dan rel sebelah kanan itu mengalami suatu pemanjangan ke kiri sebesar delta L. Maka kita lihat di sini, maka lebar celah yang diperlukan daripada D ini itu akan sama dengan 2 kali daripada suatu delta L kan gitu. Jadi kita bisa buat berdasarkan suatu gejala ini, maka kita akan buat bahwa D adalah 2L. Atau D adalah 2L ini kita definisikan sebagai I0 dikali alfa dikali delta T ya. Kita substitusikan. Jadi kita akan dapatkan I0 alfa delta T. Substitusikan aja. 2 dikali 10 dikali 12 kali 10 pangkat minus 6 dikali 10. Ini kita proses. Jadi 2,4 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Atau ini kan mili nih. Jadi kita ubah jadi 2,4 mm. Ya, jadi kita dapatkan bahwa hasil daripada suatu jarak antara kedua batang yang diperlukan pada saat 20 derajat Celcius itu sekitar 2,4 atau B. Jadi begini. Kita lihat bahwa rel kereta api ini akan mengalami suatu pemuaian panjang diakibatkan adanya suatu perubahan Celcius yaitu dari 20 sampai ke 30 sebesar 0,4. Jadi kesimpulannya adalah bentuk apapun itu benda akan terjadi suatu penguaian. Mungkin saja pun ya, bukan hanya besi, cair maupun gas gitu. Bahkan mungkin ya bumi ini pun akan mungkin bisa jadi terjadi penguaian. Mungkin bumi ini bentuk apapun penguaian, mungkin kita pun sendiri terjadi penguaian ya. Penguaian itu sangat fundamental physics. Next, nomor 2. Nah, jadi ada nomor 2 di sini, sebuah tangki baja memiliki koefisien muai panjang katanya 12 kali 10 pangkat minus 6 derajat Celcius, volume 0,05 meter kubik yang diisi dengan bensin yang memiliki koefisien muai panjang 950 kali 10 pangkat minus 6 derajat Celcius. Ditanya itu apa? Besar volume yang tumpah berapa? Di sini kita lihat sama seperti
besi tadi, cair pun terjadi penguaian. Jika terjadi situ ada perubahan temperatur. Kita kan lihat sudah tangki baja yang memiliki koefisien bervolume, punya koefisien menguai juga. Jadi kita melihat di sini hal-hal yang diketahui itu adalah gamma bensin. Kita anggap ya gamma bensin itu didefinisikan sebagai 950 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Kita anggap juga gamma baja itu akan didefinisikan sebagai 3 alfa daripada baja, ya, karena kita lihat itu merupakan 3 kali pada baja itu, alfa baja itu. Itulah gamma itu merupakan 3 alfa baja, ya. 3 alfa baja itu sebesar berapa? 12, ya. Sini kita lihat koefisien Y panjang. 12 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius bata. Dan kita tahu udah ada data-data ini, yaitu ada gamma bensin dan gamma baja di sini, ya. Karena kita meninjau antara bensin dan baja. Jadi kita bisa menemukan perubahan volume dari gamma ini tentunya. Jadi kita akan mendapatkan bahwa nilai V tumpah akan kita definisikan sebagai perubahan daripada volume bensin dikurangi perubahan volume baja gitu. Perubahan daripada suatu volume bensin dan perubahan daripada suatu volume baja, ya. Jadi kita bisa keluarkan yang sama, yaitu V0 V0, ya, dikali gamma bensin dikurangi gamma baja dikali delta T. Nah, jadi kita tinggal mensubstitusikan bahwa V0 itu ada 0,05 sini, ya, 0,05 meter kubik. Gamma bensin kita dapatkan 950 dikali 10 pangkat minus 6 dikali kita kurang dengan nilainya. Ini kan kita definisikan sebagai 36, ya. 36 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Kita kurangkan dengan 36 kali 10 pangkat minus 6 derajat Celcius. Ya sudah. Dikalikan suhunya, ya. Suhunya tadi dari 20 ke 50 itu sekitar 30, ya. Atau 50 dikurangi 20. Jadi kita akan mendapatkan hasil sekitar berapa itu? 1150 kurang 36 itu sekitar berapa? 50 kurang 30 dikali 5 itu sekitar 150, sekitar dikali pangkat minus 6 itu kita sekitar 1000, ya. 1371 kali 10 pangkat minus 6 meter kubik. Jadi di sini kita melihat karena ada perubahan suhu di antara, di sini kan ada 2 hal yang harus kita tinjau, yaitu adalah katelnya, alas penampang, dan cairnya. Tentu di sini merupakan logam dan cair. Jadi kita harus menghitung kedua-duanya. Jadi kita akan mendapatkan bahwa volume tumpahnya adalah sebagai berikut. Jadi jawabannya berapa? 371 kali 10 pangkat 6. D, ya. D. Next. Yang nomor 3. Nah, di sini nomor 3 kita lihat ada sebuah bola berongga. Buah berongga yang terbuat dari perunggu. Nah, jadi kita anggap ada bola berongga yang terbuat dari perunggu. Artinya ini ada bola nih, tapi berongga, dia kopong isinya. Nah, linearnya 18 kali 10 pangkat minus 6 derajat Celcius. Di sini diketahui pada suhu 0 derajat, jika jari-jari 1 meter, bola ini dipanaskan. Suhu 0 derajat, jari-jari 1 meter. Nah, jika bola dipanaskan 80 derajat, nah sini terjadi perubahan volume. Sini kita definisikan dikarenakan adanya perubahan suhu. Ya udah sih, konsep gampang. Jadi sebelumnya kita harus mendukung hal yang diketahui bahwa alpha 0 di sini kita akan dapat 18 kali 10 pangkat minus 6, ya, 6 per derajat Celcius. Dan TB adalah 0 derajat Celcius. Jari-jarinya pun kita definisikan sebagai 1 meter. Dan T aksen itu didapatkan sebagai 80 derajat Celcius.
Kan data-data ini kita dapat hal yang diketahui ya, bahwa koefisien Y panjang awan di sekitar 18, TB 0 derajat Celcius, suhunya jari-jari 1 meter, dan suhu akhir 80 derajat. Dan kita kan mendefinisikan dalam bentuk bola berongga, bahwa kita tahu bahwa rumus daripada bola berongga itu luasnya sekitar berapa sih? 4 VR ya, 4 VR square. Nah, kita kan mau mencari delta A dalam bola berongga nih. Ya udah, kita substitusikan nilai R tadi. R 1 meter kan. 4V dikali 1 square. Itu adalah 4V. Ya, delta A-nya kita dapatkan 4V. Nah, jadi kita substitusikan terhadap rumusan daripada koefisien Y volume, yaitu delta A. Kita definisikan sebagai A dikali beta dikali delta T. Ya udah, kita dapatkan nilai A itu sekitar 4V seperti yang kita dapatkan. Substitusikan B-nya juga 2 kali 1,8 dikali 10 pangkat minus 6 dan dikali 80 kurangi 0, dapatkan 1,15 V kali 10 pangkat minus 2 meter square. Ya, jadi kita dapatkan perubahan volumenya sekitar segitu, 1,15 ya, benar gak sih? Ya benar, ada. Jawabannya A ya. Nah. Next, nomor 4. Di sini dikatakan ada sebuah batang kuningan dan besi. Ada kuningan dan besi. Jadi sama di sini ya. Jadi gini loh. Ada, ini kita definisikan sebagai besi, ini kita definisikan sebagai kuningan. Bukan kuningan kota Jawa Barat ya, ini kuningan logam. Nah, jadi kita anggap bahwa besi dan kuningannya ini tuh sama panjang dan volume luasnya. Ya karena disambungkan di situ. Cuma yang berbeda adalah jenis logamnya. Nah, terus yang kiri ini, yang besi ini didefinisikan punya suhu. Besi ini ya, besi itu dia punya suhu berapa nih? Ujung kiri kuningan, kita kan besi dulu ya, 15 derajat ya. 15 derajat Celcius, ujung kuningan 120 derajat Celcius ya. Jika koefisien konduksi kalor kuningan 0,9, katanya koefisien konduksi kuningan 0,9 kalor per cm kuadrat Kelvin, dan koefisien besi kita definisikan 1,2 kal per cm square Kelvin. Di sini ditanya adalah laju perpindahan panas. Nah, ini unik. Oke, jadi kita harus tahu dulu dengan mengambil konsep penyamaan di sini ya, artinya HK akan kita samakan dengan HB, yaitu HK kuningan dan HK besi. H besi. Ya. Atau HK itu kita bisa proses HK ini kan ada suatu perkalian antara namanya KK. KK itu definisikan sebagai delta dikali delta A dikali TK, bukan delta TK, delta A daripada suatu TK dari kuningan, delta T daripada kuningan ya, dibagi L, dan nilai KB besi ini adalah A dikali perubahan daripada suhu B dibagi L. Nah, ini nilai K, dan ini akan ada hubungan terhadap nilai H ini. Jadi kita harus mencari dulu kakak ini. Kakak ini berapa? Kakak ini itu definisikan sebagai 0,9 dikali 120 dikurangi T. Atau kita akan dapatkan 1,2 T kurang 15. Ya, kakak kandungannya. Dimana kita menganggap dalam bentuk suhunya 60 ya. Suhunya 60, waktunya 60. Nah, jadi kita mensubstitusikan nilai HB-nya, di mana
HB kan kita samakan dengan HK, yang dimana ini akan sama kita buat dalam bentuk kuningan dikali A dikali delta TB dibagi L nya, atau kita bisa proses nilai HB nya itu adalah apa, 0,9 dikali 5 dikali 120 dikurangi T dibagi 30. Nah ini kita bisa proses lah, jadi kita akan dapatkan sekitar 9 kal per detik. Jadi kan kita melihat di sini ada hal yang sama, jadi kita nggak perlu lagi meninjau-ninjau, tetapi kita hanya meninjau hal yang sama di sini. Jadi kita akan dapatkan 9 kalori per detik. Ya, isi. Next. Nomor 5. Nah, di sini ada plat baja yang dipanaskan hingga suhunya mencapai 227 derajat Celcius. Terus ada kalori radiasi yang dipancarkan, joule per second. Jadi gini, kita harus mengetahui dulu hal yang diketahui loh. Jadi kita menulis dulu sini bahwa T1 itu definisikan sebagai 227 derajat Celcius. Kalau misalnya kita mengubah ke Kelvin, karena sini kita anggap Kelvin, maka kita harus tambahkan dengan 273, yaitu 227 ditambah 273. Berapa nih? 500 Kelvin. Dan kita akan dapat juga T2 seperti yang data yang didapatkan, yaitu 727 derajat Celcius. 727 ditambah 273. Atau kita dapatkan 1000 Kelvin. Di sini kita harus tahu bahwa kalor yang diradiasikan oleh suatu permukaan benda ini akan apa? Akan berbanding lurus dengan pangkat 4 suhu mutlak. Ini kan rumus daripada apanya? Daya pancar ya, daripada radiasi benda hitam. Tapi kita bisa buat seperti ini bahwa daya yang kedua dibandingkan daya ke satu akan sebanding dengan suhu pangkat 4-nya, atau T2 per T1 pangkat 4. Substitusikan P2, tadi kita dapat berapa? P2. Terus P1 nya joule per second. 1000 dibagi 500. Dipangkatin 4. Ya udah, kita bisa P2 adalah 1000 per 2 itu kan sekitar 2 pangkat 4 dikali joule per second. 2 pangkat 4 itu 16. Ini 16 dikali joule per second. Jadi kita akan dapatkan jawabannya adalah 16. Gampang. Nah, tadi kita udah membahas mengenai teori di mana ini ada kaitan dengan suatu penguaian dan perpindahan kalor di situ tadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teori kinetik gas. Teori kinetik gas. Jadi begini. Aduh, kenapa lagi nih? Aduh, kok error nih? Ini kita akan lebih intensif lagi. Ini kita pen ya. Oke, pen. Nah, ada dua gas ideal monoatomik A dan B katanya. Sama. Monoatomik. Keduanya berada dalam suhu yang sama. Di sini kita tahu. Selanjutnya gas A terdiri dari partikel bermassa M, sedangkan gas B 4M. Itu yang berbeda, yaitu massa. Selanjutnya ditanya berapa sih rasio perbandingan kecepatan rata-ratanya itu berapa. Nah, jadi kita mau melihat dulu perbandingan di sini antara keadaan awal dan keadaan sekarang. Kita akan lukis di sini bahwa dalam bentuk monoatomik ya. Tapi sebentar ya, bentar.
Sepertinya ini kita lewat aja dulu ya. Nah, saya ada sebuah tangki. Ada sebuah tangkai. Tangkai yang berisi penuh gas nitrogen 40 kg pada tekanan 7 atm pada bersuhu 77 derajat Celcius. Setelah diselidiki ternyata pada tangki tersebut terjadi kebocoran. Nah, jadi kita akan menganalisa dulu hal yang diketahui biar cepat di sini ya. Masanya 40 kg. Terus P1 7 atm. P1 77 derajat Celcius. T2 27 derajat Celcius. P2 itu 3 atm. Kan ditanya itu kan apa sih perbandingan? Karena kita udah dapat nilai massa gas hidrogennya, terus tekanan daripada hidrogen pada saat 40 kg yang bersuhu 77 derajat Celcius, dan T2-nya itu diketahui 27 derajat Celcius, dan mana jika P2-nya 27 derajat suhunya 77 derajat Celcius, didapatkan tekanannya 3 atm. Tanya itu perbandingan bulannya berapa. Kalau misalkan ditanya mengenai perbandingan, artinya perbandingan massa. Artinya kalau misalnya perbandingan massa itu massa keluar dibagi massa yang awal. Ini berapa sih? Ini yang ditanyakan. Jadi kita masukkan aja sih sebenarnya ke dalam bentuk persamaan ini, yaitu adalah P1 dikali V1 adalah M per MR dikali R kali T1. Ya, ini masa itunya. Jadi karena kita kan mau melakukan suatu perbandingan di sini ya. Masa relatif ini pun kita bisa melakukan suatu pencoretan atau kita bisa buat perbandingan seperti ini. P2 dikali V2 adalah M2 per MR dikali R2 dikali T2. Sorry, bukan R2, ini kan R ini konstanta ya. Jadi nggak bisa. R ini bisa kita hapus, MR juga kita hapus. Dan beberapa hal ini kita hapus, dimana kita akan mendapatkan suatu perbandingan bahwa tekanannya itu sebesar perbandingannya 7:3 tadi ya. 7:3. Sini kita dapat 3 dan 7. Dan kita akan dapatkan 40 kg dikali 350 suhunya ya. Suhunya kan? Oh ya, karena kita mau mengubah ke Kelvin ya. 350 Kelvin kita bagi dengan massa 2 dikali 300 Kelvin. Karena kita mau mencari massa 2, maka M2-nya adalah 40 dikali 350 dibagi 300 dikali 7 dikali 3. Ini gampang ya. Benar nggak sih Pak? Bentar. Ya benar. Jadi kita mau mencari nilai M2 itu sekitar berapa tuh? 20 kg. 20 kg. Nah, jadi kita dapat nilai M2 yaitu 20 kg. Selanjutnya, kalau misalkan kita dapat nilai M2, maka kita akan dapat M keluar. Apa sih definisi M keluar itu? M keluar itu akan didefinisikan sebagai M1 dikurangi M2. Kita dapat M2 nih. Dan M1 pun dapat juga kita dapat. Maka M1 tadi definisi 40 dikurangi 20 atau 20. Ini M keluarnya. Nah, kita dapat M keluar. Ya udah, apa sih definisi awal tadi? Perbandingan. Ditanya perbandingan. M masuk udah ada 20. M keluar udah ada. M masuk tadi berapa sih? Ya 20 ya. Dan 40 M awal. Nah, M awal 40 dan 20. Jadi kita akan dapat M keluar banding M awal, akan kita dapatkan definisi 20 per 40. Nih, kita akan dapat setengah. Isi. Ini konsepnya gampang kok. Kita harus tahu dulu ya
konsep daripada kinetik gas dan perbandingannya. Nah, next. Nah, di sini ada sebuah tangki katanya. Ada sebuah tangki yang diisi dengan 20 kg oksigen pada tekanan 4 atm. Kita lihat di sini, kita anggap bahwa ada tangki di sini, kita anggap tangki. Tangki ini berisi oksigen. Ada massa oksigen, ini molekul banyak ke sini ya. Nah, dengan massanya itu katanya 20 kg dan punya ATM tekanan 4 atm. Kita tahu bahwa ATM itu kan didefinisikan dalam Pascal itu 10 pangkat 5 Pascal ya. Ya, tekanannya 4 atm. Kita menganggap bahwa di sini diketahui bahwa suhunya 47 derajat Celcius. 47 derajat Celcius. Selanjutnya, tangki ini memiliki lubang kecil sehingga jumlahnya. Sini diketahui ada lubang kecil yang mengakibatkan oksigen ini keluar dari tabung-tabung ini. Jadi kita bisa menganggap pada suatu hari pada saat 27 derajat akan terjadi suatu perubahan massa yang keluar di situ karena ada lubang kecil. Dimana kita di sini mengetahui bahwa suhu itu akan berpengaruh dan tekanan akan berpengaruh di situ. Nah, jadi kita akan melihat dalam keadaan yang pertama. Keadaan yang pertama yang dimana oksigen yang di dalam itu tidak keluar. Oksigen O2 itu tidak keluar ya. Ini keadaan yang pertama. Artinya kita akan mendefinisikan bahwa massa 1 itu akan didefinisikan sebagai 20 kg. P1 adalah 4 atm ya, atau 4 kali 10 pangkat 5 Pascal. Dan suhu 1 itu definisikan 47 derajat Celcius, atau kalau kita pakai dalam Kelvin tambah 273 tentunya ya 320 Kelvin. Dan P1 adalah V. Nah, ini kan merupakan keadaan awal. Selanjutnya kita bisa melihat keadaan akhir. Keadaan akhir, kita bisa melihat bahwa ada suatu sejumlah oksigen dengan massa delta M yang keluar sini. Artinya karena ada lubang kecil yang keluar situ. Karena di sini tanya M2. M2-nya ini yang bingung. Yang kita tanya ya, tekanannya tadi 3 atm atau 300 kali 10 pangkat 5 ya, 5 Pascal. T2 didefinisikan 27 atau 300 Kelvin dan volumenya sama. Sebenarnya kita bisa mengkaitkan dengan hubungan apa sih namanya itu? Teori kinetik gas. Dimana kita akan memberikan suatu teori persamaan gas ideal ya, persamaan gas ideal, ideal gas law. Mana ideal gas law didefinisikan sebagai PV NRT. Atau kita bisa buat N ini, itu kan kita bisa buat sebagai massa dibagi massa relatifnya kan, dikali R kali T. Nah, daripada perbandingan tadi, artinya PV adalah M per MR dikali R kali T, maka kita akan dapat nilai M. Kalikan kedua ruas dengan MR, jadi P kali PF dibagi RT. Di sini kita akan mendapatkan nilai M1 ya. Apa kita dapatkan nilai M1? Yaitu adalah P1 dikali P1 kali M dibagi RT1. Atau kita tahu bahwa tekanan dikali volume itu definisikan sebagai volume. Ya. Tekanan dikali volume dibagi suhu itu didefinisikan sebagai V, atau secara umum kita definisikan sebagai Vm per R. Atau kita akan samakan dengan apa? M1 kali T1 dibagi P1. Ini kita simpan dalam persamaan 1. Ini kembali lagi. Ini kita mana tadi nih? Ya, M1 kali T1 kali P1 ini adalah 1 ya.
Nah, kita udah mendapat persamaan 1. Selanjutnya, kita akan menghubungkan dengan M2. Di mana M2 adalah P2 dikali V2 dikali M dibagi RT2. Atau kita bisa buat menjadi P kali M dibagi R dikali V2 per T2. Ini kita anggap bukan persamaan 2. Nah, jadi kita bisa melakukan suatu substitusi yang persamaan 1 ini ke dalam persamaan 2. Ini mana kita akan mendapatkan hasil M2 nanti adalah M1 dikali T1 dikali P2 dibagi P1 dikali T2. Atau kita bisa proses menjadi P2 dikali T1 dibagi P1 kali T2 dikali M1. Jadi kita udah dapat nilai M2. Ini lumayan hot, ya lumayan panjang. Kita bisa melakukan satu penghapusan di sini ya, karena butuh ruang yang lebih besar. Kita hapus ini. Gampang kok hasilnya. Jadi kita bisa melakukan suatu perubahan volume, artinya adalah M1 kurang M2. Kita dapatkan bahwa M1 itu adalah M1 ya, dikurangi M2. M2 tadi definisikan, substitusikan seperti yang didapatkan tadi, yaitu M1 dikali P2 dikali T1 dibagi P1 kali T2. Kita dapatkan delta M, yaitu M1 kita keluarkan M1. 1 kurang P2 dikali T1 per P1 kali T2. Nah, jadi kan kita udah dapat persamaan umumnya, ya udah substitusikan saja. Substitusikan. Kita dapatkan hasil delta M. Ini 20 kg ya, 20 kg. 1 dikurangi 3 kali 10 pangkat 5. 320 dibagi dengan 4 dikali 10 pangkat 5 dikali 300. Nah, yang dimana kita akan dapatkan 20. Ini kan kita dapatkan sekitar hasilnya sekitar 1 dikurangi 0,8 ya. 0,2. 20 dikali 0,2 sekitar 4 kg. Jadi jawabannya adalah C. Ya. Bagi yang pusing, coba latihan soal lagi. Bagi yang mudah ngerasa, jangan coba terus berlatih secara rutin ya. Ya ini konsepnya gampang kok. Nanti bisa ditonton kembali. Yang nomor 4 sekarang. Nah, di sini ada sebuah balon. Balon yang awalnya berisi gas 1 liter yang ditambahkan gas yang sama. Nah, di sini ada balon 1 liter nih katanya. Ditambahkan lagi menjadi keadaan yang kedua 1,2 liter. Nah, di sini massa gas dalam balon ini menjadi 1,5 kalinya. Massanya menjadi 1,5 kali ya. Terjadi suatu perubahan di situ, dimana kita menganggap bahwa suhunya tetap. Nah, di sini ada perbandingan pertambahan tekanan terhadap tekanan awal. Nah, di sini yang dicari. Gini loh. Jadi kita bisa membuat bahwa artinya nilai P1 itu adalah 1 liter, P2 itu adalah 1,2 liter, dan M2 itu adalah 1,5 M1. Kan yang ditanya kan adalah suatu pertambahan tekanan terhadap tekanan awal, atau kita dapat definisikan sebagai perubahan tekanan terhadap tekanan awal. Ini kan berapa? Jadi kita bisa memasukkan ke dalam suatu hukum gas ideal atau definisikan sebagai P dikali V adalah
nRT. N ini kita definisikan sebagai massa dibagi massa relatif. Untuk kita definisikan sebagai P dikali V adalah M per MR dikali R dikali T. Atau karena kita mau mencari nilai V, kita kalikan dengan kita bagi kedua ruas dengan V. Jadi M dikali R kali T dibagi VMR ya, VMR. Kita akan dapatkan hasil yang dimana daripada P adalah MRT bagi VMR ini kan kita akan dapat perbandingan dimana tekanan itu akan sebanding dengan massa dibanding volume. Kan seperti itu. Nah, jadi adanya suatu bahwa tekanan itu sebanding dengan massa banding volume, jadi kita bisa melakukan suatu perbandingan. Nah, dimana perbandingannya ini kita bisa proses jadi P2 per P1 ya akan sama dengan M2 per M1 dikali V1 per V2. Atau kita akan dapatkan 1,5 M1 per M1 dikali 1 dibagi 1,2. Ini kita coret 1,5 bagi 1,2 sekitar berapa tuh? 1,25 ya, 1,25. Nah, ini untuk perbandingan antara P2 banding P1 itu 1,25. Maka kita akan dapatkan P2 adalah 1,25 P1. Nah, jadi kita udah dapat nilai P2. Artinya kita bisa melakukan suatu perubahan delta. Artinya delta V adalah P2 kurangi P1 atau 1,25 P1 dikurangi P1 atau 0,25 P1. Jadi kita udah dapat nilai delta P. Nah, yang ditanyakan apa sih? Perbandingan. Jadi kita bisa proses delta P dibandingin P1 adalah 0,25 P1 banding P1 atau 0,25 dengan coret ya isi. Jadi kita akan dapat hasil A. Next, kita masih ada 5 soal lagi. Nah, di sini diketahui bahwa ada massa molar nitrogen 28, oksigen 32. Nah, pada suhu berapa kelajuan RMS atau roof square ini dimana merupakan suatu kecepatan rata-rata daripada suatu nitrogen ini sama dengan molekul oksigen pada 300 Kelvin. Kita baca lagi, ada massa molar. Yang massa molar ini didefinisikan sebagai 28 nih. MR-nya. MM-nya lah. Dan oksigen itu 32. Pada suhu berapa RMS daripada suatu nitrogen sama dengan suhu oksigen? Jadi kapan sih kelajuan RMS ini sama dengan nitrogen oksigen pada saat 300 Kelvin? Sebenarnya kita tahu kan bahwa rumusan daripada suatu RMS atau kecepatan rata-rata meter square ini dalam molekul itu kan sebagai ini. Akar 3RT dibagi M. Nah, ada yang bertanya apa sih RMS itu? Jadi begini. Jika ada benda, dia punya suatu molekul di sini. Nah, molekul-molekul ini akan memiliki suatu kecepatan. Nah, itu namanya sebagai RMS. Nah, jika ada RMS tentu ada energi kinetik. Nah, energi kinetik ini akan menyebabkan suatu perubahan momentum. Nah, dimana akan menabrak bending gitu loh. Nah, di sini kita melihat bahwa terdapat suatu ribuan daripada suatu atau mungkin ratusan ribu daripada molekul udara ya, itu konsep dengan RMS. So, kita dapatkan bahwa definisi RMS ini sebagai akar 3RT per M. Atau kita definisikan bahwa nilai RMS akan sebanding dengan akar T per M. Nah, jadi kita akan melakukan suatu perbandingan di mana RMS daripada suatu nitrogen dibanding dengan RMS dibanding dengan oksigen. Kita melakukan suatu perbandingan nih. Akar TN2 dibagi MN2 kita bagi dengan akar T oksigen dibagi
oksigen. Sudah, dimana katanya sama, kalau nilai sama artinya perbandingannya harus 100% atau 1. Kita kan definisikan sebagai 1. Maka kita akan bisa buat menjadi 1 adalah akar TN2 dibagi TO2 dikali MO2 dibagi MN2. Ya udah, kita mensubstitusikan suhu daripada ini 300 Kelvin. Ini kita definisikan sebagai 32 dan 28 kan. Maka kita akan dapatkan nilai TN2-nya nanti kan. Gampang sih. Jadi TN2 dikali 32 per 300 dibagi 28. Kalau misalnya kita kuadratkan tetap 1. Jadi 1 adalah TN2 32 per 300 kali 28. Atau kita akan dapatkan nilai TN2-nya ada berapa? 262,5 Kelvin. Jadi kita dapat 262 ya? B. Oke. So, kita membahas tentang 5 soal lagi. Nah, di sini kita akan membahas termodinamika. Hal yang sangat menarik ya. Ini juga akan dibahas dari fisik. Jadi gini. Ada pertanyaan di mana ada mesin Carnot. Nah, mesin Carnot ini kita anggap sebagai mesin Stirling gitu ya. Ada beberapa macam situ proses, adiabatik, isotermik, ada banyak berapa aja, ada 4 situ kira-kira secara basically. Nah, di situ sebuah mesin Carnot menggunakan reservoir suhu tinggi, di mana reservoir suhu tinggi 800 Kelvin mempunyai efisiensi 90%, efisiensi 50%. Agar efisiensi maksimum menjadi 50% lagi, maka suhunya berapa? Nah, jadi kita harus mengetahui dulu rumus efisiensi. Rumus efisiensi itu definisikan sebagai 1 kurang T2 banding T1. Atau kita kalikan 2 ruas dengan T1. T1 dikali ini 1 kurang T2. Kita bisa melakukan suatu proses ya di mana satu kurang T2 banding 1 kita kali oke. Atau kita akan dapat definisi T1 adalah T2 dibagi 1 kurang efisiensi. Nah, ini kan merupakan suatu basically ya daripada suatu suhu 1 ya. Nah, kita melihat di sini bahwa dalam suatu data efisiensi pertama diketahui bahwa T1 ini 800 Kelvin. Terus efisiensi 40%. Kalau 40% kita ubah dalam percentage 0,4. Atau kita bisa ubah jadi 1 kurang efisiensi adalah 0,6. Kalau misalnya kita ubah dalam bentuk 100%. Nah, jadi kita bisa buat dalam hubungan T2 di mana T2 adalah 1 kurang efisiensi dikali T1. Substitusikan nilai-nilai tadi. Kita dapatkan 0,6 T1 sama dengan berapa? 800 Kelvin. Nanti coret 8 kali 6 sekitar 480 Kelvin. Isi masih ada lagi. Itu untuk efisiensi pertama. Nah, dimana efisiensi pertama dikatakan 40%. Sorry. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang efisiensi kedua. Maka efisiensi pertama ini masih. Sorry. Efisiensi pertama. Kenapa lagi? Kita akan membahas efisiensi kedua. Dimana efisiensi kedua didefinisikan bahwa 50% artinya atau kita tekan 0,5 kalau kita proses 1 kurang efisiensi adalah 0,5. Jadi T1 adalah T2 per 1 kurang efisiensi. Atau kita akan dapatkan T1-nya adalah 480 dibagi 0,5. Kita proses mendapatkan hasil 960 Kelvin. Gampang.
Gampang kok. Next. Di sini ada 1,5 meter kubik gas helium bersuhu 27 derajat Celcius dipanaskan secara isobarik. Isobarik ya. Tekanan tetap. Nah, ditanya itu apa sih usaha luarnya? Nah, jadi kita akan membuat satu hal yang diketahui. P1 adalah 1,5 meter kubik. T1 adalah 27 derajat Celcius. Kalau kita ubah ke dalam Kelvin jadi 300 Kelvin. Dengan menambah 27 ya. 273 ya, ingat itu. T2 87 derajat Celcius. Kita ubah dalam bentuk Kelvin 360 Kelvin. Tekanan adalah 2 kali 10 pangkat 5 Newton per meter square. Jadi kita kan menghubungkan dengan isobarik, di mana isobarik itu usahanya itu P dikali delta V kan. Ini merupakan usaha isobarik atau di mana tekanannya konstan gitu. Nah, kita kan mencari nilai P2 nih. Kan kita menganggap bahwa konstan itu artinya bahwa P2 itu akan sama dengan P1. Nah, jadi kita akan buat jadi P2 per T2 akan sama dengan P1 per T1. Jadi kita kalikan dengan T2 dan T1, nah kita bagi dengan T2 dan T1, jadi kita dapatkan apa? P2 adalah P1 kali T2 per T1. Ya udah, kita mau mencari nilai V2, substitusikan hal-hal yang ada data-data di sini. Jadi V2 adalah 1,5 dibagi 300 dikali 360. Kita dapatkan hasil 1,8 meter kubik. Nah, kita dapat nilai V2-nya. Ya. Nah, kita udah dapat nilai V2. Selanjutnya, kita juga tahu nilai apanya? Bahwa nilai usaha itu kan P kali delta V, yang dimana kita harus tahu dulu delta V yang akan mendapat usaha daripada isobarik, gitu begitu. Ya udah, berdasarkan dasar basic ini, kita dapatkan W-nya adalah P dikali delta V, dimana mau tekanannya sekitar 2 Pascal. Ya 2 Pascal ya 2 kali 10 pangkat 5 dikali ini kok delta V ya 1,8 dikurang 1,5 atau 60 10 pangkat 3 60 ini kalau kita bentuk dalam kilogram ini kilojoule ya 60 kilojoule. Enggak, joule 10 pangkat 3 kilo itu 10 pangkat 3. Notasinya apa dulu ya? Oke. Number 3. Ya. Di sini di sini kita lihat ada suatu diagram Pascal dan Coulomb di mana diketahui bahwa berawal di titik B, gas idealnya ditekan menuju titik A katanya. Jika suhu di titik B itu sama dengan A, maka besar kalornya berapa? Berapa besar kalornya di situ dengan suatu penekanan itu. Jadi kita harus tahu dulu sih hubungan di sini ya. Kita membuat dulu. Kita harus mengetahui bahwa untuk gas monoatomik ya, untuk gas monoatomik akan ada rumusan dari energi dalamnya, itu energi dalam monoatomik itu sebagai delta U itu adalah 3/2 NR delta T. Kan ini kan perubahan energi dalam, untuk R delta U itu perubahan energi dalam. Atau delta U 3/2 NR TA dikurangi TB. Mana delta U ini harus sama dengan 0. Nah,
kalau misalnya sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan bahwa TA dan TB ini akan sama. Karena sama dengan 0 kan. Kita bisa menyamandangkan 0 jika delta U sama dengan 0. Nah, daripada hal ini kita bisa mendapatkan hasil, di mana kita dapatkan dari usaha untuk proses dari B ke A, ya, usaha dari proses daripada suatu B ke A. Itu kita akan dapatkan sebagai berikut, yaitu luas itu akan sama dengan luas pertama ditambah luas kedua. Nah, ini kan persegi, jadi kita akan dapatkan 3 meter kubik 1 kali 10 pangkat 5 Pascal, ya, ditambah 3 meter kubik dikali 4 kali 10 pangkat 5 Pascal, ya, ingat ya, volume dikali tekanan. Kalau kita proses, kita akan dapatkan 1,5 kali 10 pangkat 5 Joule, atau kalau misalnya kita ubah dalam mega, 1,5 mega Joule. Nah, di sini kita harus mengetahui bahwa definisi daripada luas itu akan dapatkan 1,5. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui bahwa nilai daripada WBA itu akan sama dengan minus luas. Nah, karena apa? Karena volumenya itu berkurang, volume gasnya. Yang mana jika volume gas berkurang, maka VA ini akan lebih kecil daripada VB, atau kita bisa proses menjadi WBA akan sama dengan minus 1,5 megajoule. Kan begitu. Nah, itu kan untuk suatu tinjauan di mana jika volume gasnya berkurang. Nah, selanjutnya kita harus mencari di mana kita mengetahui bahwa besar kalor daripada QBA ini akan dapat kita hitung dengan suatu hukum termodinamika pertama. Di mana kita tahu bahwa dalam suatu hukum termodinamika pertama itu kan dapat kita definisikan sebagai yaitu delta U adalah QBA dikurangi WBA. Kita anggap 0. Karena apa? Karena kita akan samakan dengan 0 situ ya. Nah, sini QBA dikurangi WBA yang dapatkan sebagai ini 1,5 ya. 1,5 minus nih megajoule. Jadi kita akan dapatkan nilai positif di sini ya. Maka kita pindah ruas agar sama dengan 0. Kita akan dapatkan hasil sekitar apa? Negatif lagi, mana QBA akan kita dapatkan minus 1,5 megajoule. Isi jadi kita dapatkan D, jawabannya D ya. Trik, ini cuma pakai trik. Next, nomor 4. Nah, di sini kita lihat bahwa dalam gas ideal monoatomik, dalam suatu wadah ini akan mengalami suatu kompresi di mana terjadi kompresi adiabatik. Nah, di sini kita melihat bahwa mula-mula tekanan daripada suatu gas itu adalah 1 atmosfer. Di mana volume 1 meter kubik itu memiliki suhu 300 Kelvin. Nah, bila setelah ekspansi kan semasa pengembangan, suhunya menjadi 1200 Kelvin, maka ditanya volume gas akhir dengan setelah terjadi suatu pengkompresian. Kita harus mengetahui seluruh hal yang diketahui ya, bahwa P1 kan didefinisikan sebagai 1 atm, 1 atmosfer, dan V1 adalah 1 meter kubik. Dan kita mengetahui bahwa T1 adalah 300 Kelvin dan T2 adalah 1200 Kelvin. Nah, berdasarkan data ini, karena kita mau mencari nilai volume akhir, kita harus mengetahui proses persamaan Poisson dalam suatu proses adiabatik, itu namanya Poisson. Definisinya sebagai itu adalah P1 dikali P1 pangkat gamma akan sama dengan P2 dikali P2 pangkat gamma, yang dimana ini juga sama berlaku T1 dikali P1 pangkat gamma kurang 1 T2 kali V2 pangkat gamma kurang 1 konstan ya. Artinya kita akan definisikan ini itu adalah konstan, dimana tekanan kali volume dan suhu dikali volume itu konstan. Jadi berdasarkan persamaan Poisson ini kita akan mendapatkan hasil
seperti yang diketahui, kita substitusikan saja terhadap hal tersebut tadi ya. 300 dikali 1, 1,5 dikurangi 1, 1200. V2 dikali 1,5 kurangi 1. Atau kita bisa proses jadi 1/4 dikali 1, V2 0,5. Ya. Jadi kita akan dapatkan nilai V2 adalah berapa? Karena ini kan akar nih, atau gini lah. Akar V2 adalah 1/4. Jadi kalau misalnya kita akan mendapatkan nilai apa sih namanya itu, akarnya hilang, kita kuadratkan kedua ruas kan. Jadi V2 nya sekitar 1/16 meter kubik. Isi kita harus tahu dulu persamaan Poisson di sini. Nah, kita akan membahas soal terakhir tentang termodinamik. Di sini kita lihat bahwa untuk menaikkan suhu N mol gas ideal secara isokorik itu sebesar 10 Kelvin, diperlukan kalor, yaitu 20 Nr Joule. Dengan R-nya 8,31 adalah suatu nominal konstanta umum. Kita harus hafal itu 8,31 adalah R ya. Gas tersebut dipanaskan. Dan ditanya bahwa tekanan gas itu berapa. Seperti hal yang diketahui, kita tulis dulu bahwa nilai DU ada 20 Nr. Kita harus ingat dulu ya, adalah kaitannya adalah isokorik ya, isokorik. Ya, ingat itu. Artinya bahwa jika kalau kita mau mencari nilai usaha dalam suatu isokorik, itu definisikan P kali delta V. Atau kalau kita menganggap bahwa delta V-nya adalah 0. Kenapa 0? Karena isokorik. Isokorik itu volume tetap ya. Jadi kalau misalnya segala sesuatu dikalikan 0 ya. Jadi usahanya 0. Selanjutnya nilai Q itu definisikan sebagai 30 Nr seperti data yang kita ketahui. Dan nilai delta V itu kita definisikan sebagai 50 Nr cm kubik. Yang ditanya itu tekanan gas. Ya udah sih gampang, kita akan masukkan ke dalam persamaan hukum termodinamik, yaitu adalah hukum 1 termodinamika, di mana definisikan bahwa nilai Q itu adalah W tambah delta U. Q itu adalah apa? 30 Nr. W itu adalah P dikali delta V. Delta U adalah 20 Nr. Nah, ini kan kita bisa proses. Jadi P dikali delta V adalah 30 Nr dikurangi 20 Nr. P delta V adalah dikurangkan jadi 10 Nr. Ya udah, karena kita mencari P, jadi kita dapatkan 10 Nr bagi delta V, atau 10 Nr kita bagi dengan 50 Nr dikali 10 pangkat minus 6, dimana kita akan dapatkan hasil sekitar 2 kali 10 pangkat minus 5 Pascal. Ya isi sekali. Oke, mungkin sekian dulu dari saya, Ruben Cornelius-Siagian, dalam menjelaskan hukum termodinamika. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata. Terima kasih.